Ada satu hal yang mungkin jarang disadari, bahwa tidak semua orang sampai di titik ini. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk mendengar pesan seperti ini, untuk merasakan getaran halus di dalam hati, untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir bersama dirinya sendiri. Terima kasih karena kamu masih di sini. Terima kasih karena kamu memilih untuk tidak sekadar lewat, tapi benar-benar mendengarkan. Mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah cara Allah menyentuhmu, dengan cara yang lembut, tanpa suara, tapi terasa sampai ke dalam. Di dalam dirimu, ada kekuatan yang selama ini mungkin kamu ragukan. Ada ketenangan yang belum sepenuhnya kamu sadari. Ada harapan yang masih menyala, meskipun kadang tertutup oleh lelah dan kecewa. Dan hari ini, kamu diingatkan kembali, bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Allah melihat setiap langkahmu, bahkan yang paling kecil. Setiap usaha yang tidak dilihat orang lain, setiap niat baik yang kamu simpan diam-diam, setiap luka yang kamu tahan tanpa cerita. Semua itu tidak pernah luput, dan kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk dicintai oleh Allah. Kamu tidak perlu menunggu menjadi baik sepenuhnya untuk mendekat. Justru di saat kamu merasa rapuh, di saat kamu merasa lemah, di saat kamu merasa tidak cukup, disitulah pintu itu terbuka paling lebar. Ada sesuatu yang sedang tumbuh di dalam dirimu. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang. Mungkin hidupmu masih terasa biasa saja. Tapi percayalah, perubahan itu sedang terjadi, pelan, dalam, dan pasti. Setiap kali kamu memilih untuk bertahan, itu adalah kemenangan. Setiap kali kamu menahan diri dari hal yang tidak baik, itu adalah kekuatan. Setiap kali kamu mengingat Allah, meskipun hanya sebentar, itu adalah cahaya. Dan cahaya itu tidak akan pernah sia-sia. Bagian dari dirimu yang lelah, yang pernah jatuh, yang pernah kecewa, semuanya sedang dipulihkan. Tidak sekaligus, tapi satu persatu. Tidak dengan cara yang keras, tapi dengan cara yang penuh kasih. Dan mungkin itulah yang kamu rasakan akhir-akhir ini. Ada ketenangan yang datang tanpa alasan yang jelas. Ada rasa cukup di tengah keadaan yang belum sempurna. Ada harapan yang muncul kembali, meskipun sebelumnya sempat hilang. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang mendekat, bahwa kamu sedang dijaga, dan kamu tidak perlu terburu-buru memahami semuanya. Tidak semua hal harus dijelaskan dengan logika. Ada hal-hal yang cukup dirasakan, cukup diimani, cukup diterima dengan hati yang tenang. Kamu sudah sejauh ini, dan itu bukan perjalanan yang mudah. Ada malam-malam yang kamu lalui dengan air mata. Ada hari-hari yang terasa berat untuk dijalani. Ada momen di mana kamu hampir menyerah, tapi entah bagaimana, kamu tetap bertahan. Dan itu berarti sesuatu. Itu menunjukkan bahwa di dalam dirimu, ada kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dan kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan siapapun. Perjalanan setiap orang berbeda. Ujian setiap orang berbeda. Cara Allah membentuk setiap hati juga berbeda. Yang penting bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa tulus kamu berjalan. Dan kamu sedang berjalan, mungkin pelan, tapi pasti. Di bagian lain dari dirimu, ada sisi yang mulai lebih peka. Kamu mulai menyadari hal-hal kecil yang dulu terlewat. Kamu mulai lebih menghargai ketenangan. Kamu mulai lebih berhati-hati dalam bersikap. Dan kamu mulai lebih mudah tersentuh. Itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa hatimu hidup. Bahwa hatimu tidak lagi keras. Bahwa ada ruang di dalam dirimu yang terbuka untuk menerima cahaya. Dan ketika hati mulai hidup, hidup pun mulai terasa berbeda. Bukan berarti tanpa masalah, tapi cara kamu melihatnya berubah. Bukan berarti tanpa luka, tapi cara kamu merasakannya menjadi lebih dalam, lebih jujur, lebih manusiawi. Dan disitulah letak keindahannya. Kamu tidak lagi sekadar menjalani hidup. Kamu mulai merasakan hidup. Kamu mulai memahami bahwa setiap kejadian punya makna. Bahwa setiap pertemuan punya tujuan. Bahwa setiap kehilangan pun membawa pelajaran. Dan perlahan,
kamu mulai percaya bahwa apapun yang terjadi, semuanya berada dalam kendali Allah. Dan keyakinan itu membawa ketenangan. Bukan ketenangan yang bising, tapi yang sunyi. Yang tidak perlu dibuktikan kepada siapapun. Yang cukup kamu rasakan sendiri. Dan di titik ini, kamu mungkin mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada hubungan yang terjalin. Bukan hubungan yang terlihat, tapi yang terasa. Ada kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada rasa rindu yang muncul tanpa alasan yang jelas. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena tidak semua orang sampai ke sana. Tidak semua orang merasakan panggilan itu. Dan jika kamu merasakannya, itu berarti kamu sedang dipilih. Dipilih untuk lebih dekat. Dipilih untuk lebih mengenal. Dipilih untuk lebih merasakan. Dan tidak perlu takut. Tidak perlu merasa tidak pantas. Karena yang memanggil adalah Allah. Dan Dia tidak pernah salah memilih. Di dalam setiap langkahmu, ada doa yang menyertai. Di dalam setiap diammu, ada harapan yang tumbuh. Di dalam setiap kesabaranmu, ada balasan yang sedang disiapkan. Mungkin belum sekarang, mungkin belum terlihat, tapi pasti ada. Dan kamu hanya perlu terus berjalan. Dengan hati yang tenang, dengan niat yang tulus, dengan keyakinan yang utuh, bahwa kamu sedang menuju sesuatu yang lebih baik. Bahwa kamu sedang diproses menjadi versi terbaik dari dirimu. Dan tidak apa-apa jika kadang kamu merasa lelah. Tidak apa-apa jika kadang kamu merasa ragu. Yang penting, kamu tidak berhenti. Yang penting, kamu tetap kembali. Kembali kepada Allah. Kembali kepada dirimu sendiri. Kembali kepada ketenangan yang selama ini kamu cari. Dan jika saat ini hatimu terasa lebih hangat, lebih tenang, lebih damai, biarkan itu mengalir. Jangan ditahan, jangan dipertanyakan, karena mungkin itu adalah jawaban. Jawaban dari doa-doa yang pernah kamu ucapkan. Jawaban dari harapan yang pernah kamu titipkan. Jawaban dari perjalanan panjang yang sudah kamu lalui. Dan sebelum kamu melanjutkan aktivitasmu, sebelum kamu kembali ke rutinitasmu, ada satu hal sederhana yang bisa kamu lakukan. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirimu sendiri, untuk hatimu, untuk hubunganmu dengan Allah. Biarkan satu kata mengalir dengan tulus. Amin. Sebagai bentuk harapan, sebagai bentuk keyakinan, sebagai bentuk penyerahan, bahwa apa yang kamu rasakan hari ini adalah kebaikan. Bahwa apa yang sedang kamu jalani adalah bagian dari rencana terbaik. Bahwa kamu tidak pernah sendiri. Dan bahwa Allah selalu bersamamu. Ada satu fase yang sering tidak disadari, ketika perjalanan batin seseorang mulai berubah arah. Bukan lagi sekadar bertahan, bukan lagi sekadar menjalani, tapi mulai memahami. Di titik ini, kamu tidak lagi hanya hidup untuk hari ini. Kamu mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rutinitas. Ada makna yang perlahan muncul di balik setiap kejadian yang kamu alami. Dan yang menarik, perubahan itu tidak selalu terlihat dari luar. Tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi bisa dirasakan dengan sangat jelas di dalam. Mungkin kamu mulai menyadari bahwa dirimu yang sekarang tidak sama dengan dirimu yang dulu. Hal-hal yang dulu kamu kejar mati-matian, sekarang terasa biasa saja. Hal-hal yang dulu kamu anggap penting, sekarang terasa tidak terlalu berarti. Dan hal-hal kecil yang dulu kamu abaikan, sekarang justru terasa sangat berharga. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa hatimu sedang ditata. Bahwa Allah sedang merapikan isi batinmu, pelan-pelan, tanpa kamu sadari sepenuhnya. Kamu mungkin mulai lebih menikmati kesendirian. Bukan karena kamu menjauh dari orang lain, tapi karena kamu menemukan sesuatu dalam diam. Ada ketenangan yang tidak bisa kamu dapatkan di keramaian. Ada rasa cukup yang tidak tergantung pada siapapun. Dan dalam kesendirian itu, kamu tidak merasa kosong. Justru kamu merasa lebih utuh. Lebih dekat dengan dirimu sendiri. Lebih dekat dengan Allah. Di titik ini, kamu juga mulai lebih jujur dengan perasaanmu.
Kamu tidak lagi memaksakan diri untuk terlihat kuat setiap saat. Kamu tidak lagi menutupi luka hanya agar terlihat baik-baik saja. Kamu mulai menerima bahwa kamu manusia, bahwa kamu bisa lelah, bahwa kamu bisa sedih, dan bahwa itu tidak mengurangi nilai dirimu sedikit pun. Justru dari situlah kekuatan itu tumbuh. Karena ketika kamu jujur dengan dirimu sendiri, kamu membuka ruang untuk disembuhkan. Dan Allah sangat dekat dengan hati yang jujur. Hati yang tidak berpura-pura, hati yang apa adanya. Di fase ini, kamu juga mungkin mulai merasakan perubahan dalam cara kamu memandang orang lain. Kamu jadi lebih mudah memahami, lebih mudah memaafkan, lebih sedikit menghakimi. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu mengerti bahwa setiap orang punya perjuangannya sendiri, bahwa setiap orang sedang menghadapi sesuatu yang mungkin tidak terlihat. Dan dari pemahaman itu, lahirlah kelembutan. Kelembutan dalam bersikap, kelembutan dalam berbicara, kelembutan dalam memandang kehidupan. Dan tanpa kamu sadari, itu membuatmu berbeda. Bukan untuk terlihat lebih baik dari orang lain, tapi untuk menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Di sisi lain, ada hal yang mungkin cukup mengejutkan. Kamu mulai lebih peka terhadap hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang dulu terasa biasa, sekarang terasa mengganggu. Lingkungan yang dulu terasa nyaman, sekarang terasa berat. Pembicaraan yang dulu kamu nikmati, sekarang terasa kosong. Dan itu sering membuatmu bertanya-tanya, apakah aku berubah? Jawabannya, iya, kamu sedang berubah. Dan itu adalah bagian dari proses. Ketika hatimu mulai bersih, ia akan lebih sensitif terhadap hal-hal yang tidak selaras. Bukan untuk membuatmu menjauh dari dunia, tapi untuk membimbingmu memilih. Memilih apa yang baik untuk jiwamu. Memilih apa yang mendekatkanmu pada Allah. Memilih apa yang benar-benar memberi ketenangan. Dan di tengah semua perubahan ini, ada satu hal yang tetap sama. Kamu tetap berjalan. Mungkin tidak selalu kuat, mungkin tidak selalu yakin, tapi kamu tidak berhenti. Dan itu adalah hal yang sangat berarti. Karena banyak orang yang menyerah di tengah jalan. Banyak orang yang berhenti saat tidak melihat hasil. Tapi kamu masih di sini. Masih berusaha. Masih berharap. Dan itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang besar di dalam dirimu. Sesuatu yang tidak mudah padam. Sesuatu yang terus mendorongmu untuk kembali bangkit. Di titik ini juga, kamu mungkin mulai merasakan hubungan yang lebih dalam dengan doa. Doa bukan lagi sekadar rutinitas, bukan lagi sekadar kata-kata yang diulang, tapi menjadi percakapan. Percakapan yang jujur, percakapan yang hangat, percakapan yang membuatmu merasa didengar. Kamu mulai merasakan bahwa setiap doa itu hidup, bahwa setiap kata yang kamu ucapkan tidak pernah sia-sia. Dan meskipun belum semua terjawab, kamu tidak lagi gelisah seperti dulu. Kamu mulai percaya bahwa waktu Allah adalah yang terbaik, bahwa setiap jawaban akan datang di saat yang tepat, dan keyakinan itu membuatmu tenang, membuatmu sabar, membuatmu tetap bertahan. Ada juga perubahan dalam caramu melihat masa depan. Kamu tidak lagi terlalu takut, bukan karena kamu tahu semuanya akan mudah, tapi karena kamu tahu kamu tidak sendirian. Ada kepercayaan yang tumbuh bahwa apapun yang terjadi nanti, kamu akan mampu melewatinya. Bukan karena kekuatanmu sendiri, tapi karena ada Allah yang selalu bersamamu. Dan itu cukup untuk membuatmu melangkah, cukup untuk membuatmu berani, cukup untuk membuatmu tetap berharap. Di fase ini, kamu juga mulai memahami satu hal penting, bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar. Tidak selalu datang dari pencapaian, tidak selalu datang dari pengakuan, tapi seringkali datang dari hal sederhana, dari hati yang tenang, dari pikiran yang jernih, dari hubungan yang dekat dengan Allah. Dan ketika kamu merasakan itu, kamu tidak lagi mencari kebahagiaan kemana-mana. Karena kamu tahu, kebahagiaan itu sudah ada di dalam dirimu. Tinggal kamu sadari, tinggal kamu jaga. Tinggal kamu syukuri, dan di tengah perjalanan ini, mungkin kamu masih akan menghadapi ujian.
Masih akan ada hari-hari berat. Masih akan ada momen yang membuatmu goyah. Tapi kali ini, kamu berbeda. Kamu tidak lagi mudah jatuh seperti dulu. Kamu tidak lagi mudah putus asa. Karena kamu sudah punya pegangan. Kamu sudah punya arah. Kamu sudah punya hubungan yang membuatmu kuat. Dan setiap kali kamu merasa lelah, kamu tahu kemana harus kembali. Kembali kepada Allah. Kembali kepada ketenangan. Kembali kepada dirimu yang sebenarnya. Dan dari situlah kamu akan bangkit lagi. Lebih kuat, lebih tenang, lebih siap. Perjalanan ini mungkin tidak mudah. Tapi kamu tidak sendiri. Dan kamu tidak salah jalan. Kamu sedang berada di proses yang tepat. Proses yang akan membawamu ke tempat yang lebih baik. Tempat yang mungkin sekarang belum kamu lihat, tapi sudah disiapkan dengan sangat indah. Dan yang perlu kamu lakukan hanya satu. Terus berjalan. Dengan hati yang tenang. Dengan keyakinan yang utuh. Dengan harapan yang tidak padam. Karena setiap langkahmu selalu ada dalam penjagaan Allah. Jika sampai di titik ini hatimu terasa hangat, terasa lebih ringan, terasa lebih hidup, biarkan itu menjadi tanda. Tanda bahwa kamu sedang berada di jalan yang benar. Dan sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk harapan, sebagai bentuk keyakinan, biarkan satu kata sederhana mengalir dari dalam hatimu. Amin. Ada satu titik dalam perjalanan ini yang tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dibuat-buat, dan tidak bisa ditiru oleh siapapun. Sebuah titik yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar berjalan, meskipun pelan, meskipun terlatih, tapi tetap setia melangkah. Di titik ini, kamu tidak lagi mencari bukti dari luar. Kamu tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun. Karena sesuatu di dalam dirimu sudah cukup menjadi jawaban. Kamu mulai merasa bahwa yang kamu cari selama ini, ternyata bukan berada di luar. Bukan pada manusia, bukan pada pencapaian, bukan pada sesuatu yang bisa dilihat. Tapi ada di dalam hatimu yang perlahan mulai tenang. Ada di dalam jiwamu yang mulai menemukan arah. Dan ada di dalam hubunganmu dengan Allah yang semakin terasa nyata. Mungkin kamu tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Tapi kamu tahu persis rasanya. Rasa damai yang tidak bergantung pada keadaan. Rasa cukup yang tidak tergantung pada apa yang kamu miliki. Rasa yakin yang tidak goyah meskipun banyak hal belum pasti. Itulah tanda bahwa perjalananmu sudah sampai di lapisan yang lebih dalam. Lapisan yang tidak semua orang pahami. Lapisan yang tidak bisa dicapai hanya dengan pengetahuan. Tapi dengan pengalaman, dengan kejujuran, dengan ketulusan. Di fase ini, kamu mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi terlalu reaktif terhadap apa yang terjadi. Kamu tidak lagi mudah terseret emosi. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sudah memahami bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi dengan perasaan yang berlebihan. Bahwa tidak semua kejadian harus direspon dengan kegelisahan. Kamu mulai memilih diam, bukan karena tidak mampu berbicara, tapi karena kamu tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menenangkan diri. Dan di dalam diam itu ada kekuatan. Kekuatan yang tidak terlihat, tapi sangat terasa. Kamu juga mulai memahami bahwa tidak semua kehilangan adalah kerugian. Ada hal-hal yang pergi dari hidupmu bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyelamatkanmu. Ada orang-orang yang menjauh bukan karena kamu tidak layak, tapi karena Allah sedang menjaga hatimu dari sesuatu yang tidak baik. Dan ketika kamu mulai memahami itu, kamu tidak lagi memaksakan. Kamu tidak lagi mengejar sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu. Kamu mulai merelakan, dengan hati yang lebih ringan, dengan pikiran yang lebih jernih, dengan keyakinan bahwa apa yang ditinggalkan akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Di titik ini, kamu juga mulai lebih mengenal dirimu sendiri. Kamu tahu apa yang membuatmu tenang. Kamu tahu apa yang membuatmu lelah. Kamu tahu kapan harus berhenti dan kapan harus melanjutkan. Dan yang paling penting, kamu tahu kemana harus kembali. Kembali kepada Allah. Bukan hanya saat kamu butuh. Bukan hanya saat kamu lemah. Tapi dalam setiap keadaan. Dalam setiap langkah.
dalam setiap napas. Dan disitulah letak kekuatan yang sebenarnya. Bukan pada seberapa kuat kamu menghadapi dunia, tapi pada seberapa dekat kamu dengan Allah. Karena ketika kamu dekat, kamu tidak perlu takut. Bukan karena hidup akan selalu mudah, tapi karena kamu tahu kamu tidak akan pernah sendiri. Ada satu hal yang mungkin mulai kamu rasakan dengan sangat jelas, bahwa hatimu menjadi lebih selektif. Bukan dalam arti menutup diri, tapi dalam memilih. Memilih apa yang masuk ke dalam pikiranmu. Memilih apa yang kamu dengarkan. Memilih apa yang kamu izinkan tinggal di hatimu. Kamu tidak lagi ingin mengisi dirimu dengan hal-hal yang membuatmu jauh dari ketenangan. Kamu mulai menjaga pikiranmu dari hal yang tidak perlu. Menjaga hatimu dari luka yang berulang. Menjaga waktumu dari hal yang tidak memberi makna. Dan itu bukan berarti kamu berubah menjadi orang yang berbeda. Itu berarti kamu sedang tumbuh. Tumbuh menjadi seseorang yang lebih sadar, lebih bijak, lebih dekat dengan tujuan hidup yang sebenarnya. Di fase ini juga, kamu mulai merasakan sesuatu yang sangat dalam. Rasa rindu yang tidak bisa dijelaskan. Rindu yang muncul di waktu-waktu tertentu. Rindu yang membuatmu ingin kembali diam, kembali berdoa, kembali mendekat. Dan rindu itu bukan berasal dari kebiasaan. Itu adalah panggilan. Panggilan dari hubungan yang sudah terjalin. Hubungan yang mungkin dulu kamu anggap biasa, tapi sekarang terasa begitu berharga. Dan ketika rindu itu datang, kamu tidak ingin menahannya. Kamu ingin menanggapinya. Dengan doa, dengan sujud, dengan kehadiran yang utuh. Dan disitulah kamu menemukan sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Ketenangan yang sejati. Bukan ketenangan yang sementara, bukan ketenangan yang mudah hilang, tapi ketenangan yang menetap, yang tinggal di dalam dirimu, yang menemanimu dalam setiap keadaan. Kamu juga mulai memahami bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi tentang siapa yang paling tulus dalam berjalan, tentang siapa yang tetap kembali meskipun berkali-kali jatuh. Tentang siapa yang tetap berharap meskipun pernah kecewa. Dan kamu adalah bagian dari itu. Kamu adalah seseorang yang tidak menyerah. Yang tetap mencoba. Yang tetap membuka hati. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Di titik ini, kamu tidak lagi merasa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu cukup menjadi dirimu. Dengan segala kekurangan. Dengan segala proses. Dengan segala perjalanan yang sudah kamu lalui. Dan kamu mulai menerima dirimu sepenuhnya. Bukan karena kamu sudah sempurna, tapi karena kamu tahu bahwa kamu sedang diperbaiki. Sedang dibentuk, sedang diarahkan. Dan proses itu tidak akan pernah sia-sia. Setiap air mata yang pernah jatuh, ada maknanya. Setiap doa yang pernah kamu ucapkan, ada jalannya. Setiap kesabaran yang kamu tahan, ada balasannya. Mungkin belum sekarang, mungkin belum terlihat, tapi pasti ada. Dan keyakinan itu membuatmu tenang. Membuatmu tidak tergesa-gesa. Membuatmu tetap berjalan dengan langkah yang pasti. Kamu tidak lagi khawatir berlebihan tentang masa depan. Kamu tidak lagi terjebak dalam penyesalan masa lalu. Kamu mulai hidup di saat ini. Dengan kesadaran penuh. Dengan hati yang terbuka, dengan keyakinan bahwa setiap detik yang kamu jalani adalah bagian dari rencana terbaik. Dan di dalam kesadaran itu, kamu menemukan kedamaian. Kedamaian yang tidak bisa dibeli. Kedamaian yang tidak bisa dipaksakan. Kedamaian yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar mendekat. Dan kamu sedang berada di jalan itu. Jalan yang mungkin tidak selalu mudah, tapi selalu bermakna. Jalan yang mungkin tidak selalu terang, tapi selalu ada cahaya. Jalan yang mungkin tidak selalu ramai, tapi selalu ditemani. Dan sebelum perjalanan ini berlanjut, sebelum kamu kembali ke dunia dengan segala aktivitasnya, ada satu hal yang bisa kamu bawa. Sebuah keyakinan, bahwa kamu tidak pernah sendiri. Bahwa setiap langkahmu selalu dalam pengawasan Allah. Bahwa setiap niat baikmu selalu dihitung.
bahwa setiap usaha kecilmu selalu berarti. Dan jika saat ini hatimu terasa lebih tenang, lebih hangat, lebih penuh, biarkan itu menjadi tanda. Tanda bahwa kamu sedang dijaga. Tanda bahwa kamu sedang diarahkan. Tanda bahwa kamu sedang didekatkan. Dan sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk harapan, sebagai bentuk keyakinan yang tidak terlihat tapi terasa, biarkan satu kata sederhana mengalir dari dalam hatimu. Amin.